Jangan lupa bahwa 7 kondisi ini hanyalah tanda-tanda. Kondisi kesehatan Anda mungkin berbeda seiring bertambahnya usia. Pernahkah Anda berpikir, apakah Anda harus khawatir tentang perubahan ini? Anda tidak sendirian. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita memperhatikan berbagai gejala dan tanda yang mungkin tampak menakutkan. Penting untuk mengetahui apa yang normal dan apa yang perlu diperiksakan. Video ini akan membahas 7 tanda penuaan yang umum. Ini akan memperjelas dan menunjukkan mengapa tanda-tanda tersebut tidak selalu membutuhkan terlalu banyak pengobatan. Baca sampai akhir untuk mengetahui mengapa penting untuk mengetahui perbedaan antara penuaan normal dan masalah kesehatan serius. Ini akan membantu Anda tetap sehat dan tenang. Kita akan membahas bagaimana cara mudah mengatasi perubahan ini dan bagaimana menjadi lebih sehat dapat membuat perbedaan besar. Sekaranglah waktunya untuk mengubah cara Anda berpikir dan menghadapi penuaan. Saya ingin berterima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk diri sendiri sebelum kita mulai. Tetaplah menyimak sampai akhir, karena saya punya ide kecil namun kuat yang telah membantu banyak orang merasa lebih baik dan lebih penuh harapan. Silakan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu tahu kapan ada sesuatu yang baru yang bisa Anda baca. Silakan ketik, "Saya mendengarkan dengan hati terbuka." Jika Anda sedang mendengarkan sekarang. Ini cara yang baik untuk terhubung, dan saya membaca setiap pesan. Saatnya memulai. Pertama adalah kehilangan memori. Seiring bertambahnya usia, orang sering menyadari bahwa ingatan mereka tidak sejelas dulu. Kita bisa kesal ketika tidak bisa fokus karena melupakan percakapan baru-baru ini, atau hal-hal yang kita tahu baru saja kita miliki. Namun, ketika Anda melupakan hal-hal seperti ini, itu tidak selalu berarti Anda menderita penyakit serius seperti demensia. Itu hanyalah bagian normal dari penuaan dan cara otak memproses berbagai hal. Cara kerja otak kita berubah seiring bertambahnya usia. Otak kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Neuron adalah unit kerja utama otak. Salah satu perubahan kecil adalah jumlahnya perlahan menurun. Kehilangan neuron dapat memperlambat otak dan membuatnya kehilangan ingatan sesekali. Namun, Anda harus tahu bahwa perubahan ini adalah bagian normal dari penuaan. Jadi, jangan langsung khawatir tentang hal itu. Untungnya, ada cara-cara baik untuk melawan perubahan ini dan menjaga otak Anda tetap sehat. Beraktivitas fisik secara teratur baik untuk Anda karena menjaga otak tetap sehat dan membawa lebih banyak darah ke sana. Juga sangat penting untuk melatih pikiran Anda. Beberapa cara bagus untuk menjaga otak tetap aktif adalah membaca berbagai jenis buku, menulis secara kreatif, mengerjakan teka-teki sulit, dan mempelajari hal-hal baru. Melatih pikiran dan mencoba hal-hal baru sama baiknya bagi kita, seperti halnya melatih tubuh kita. Melakukan hal-hal ini secara teratur dapat membantu kita menjaga pikiran tetap tajam dan mengingat berbagai hal dengan lebih baik. Selain itu, wajar jika kita kehilangan sebagian ingatan seiring bertambahnya usia, tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menguranginya dan tetap menjalani hidup yang penuh dan aktif. Dengan pikiran terbuka, kita harus menerima perubahan ini. Baik untuk mengetahui bahwa ada banyak cara untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua adalah pembesaran prostat. Sistem reproduksi pria seringkali harus menghadapi pembesaran prostat, yang juga dikenal sebagai hiperplasia prostat jinak (BPH). Di bawah kandung kemih, ada kelenjar kecil bernama prostat yang melingkari uretra. Seiring bertambahnya usia pria, kelenjar ini membesar. Pria lebih mungkin mengalami BPH seiring bertambahnya usia
yang membuat pertumbuhan ini lebih sering terjadi pada kelompok usia ini. Seiring waktu, prostat membesar. Biasanya, jaringan di dalam prostat tumbuh perlahan selama bertahun-tahun. Sebagian besar waktu, ini berarti gejala mungkin tidak muncul untuk waktu yang lama atau muncul perlahan. Sebagian besar, pertumbuhan tidak menyebabkan nyeri hebat atau tanda-tanda jelas lainnya. Masalah saat buang air kecil dapat terjadi ketika prostat membesar. Namun, sebagian besar waktu, pertumbuhan prostat tidak terlalu menekan uretra hingga menyebabkan disfungsi serius. Ini berarti banyak pria yang prostatnya membesar tidak benar-benar mengalami kesulitan buang air kecil. Karena pertumbuhannya lambat, tubuh biasanya dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa masalah besar. Namun, pria yang prostatnya terlalu besar mungkin mengalami masalah ringan hingga sedang dengan aliran urin mereka. Anda mungkin perlu buang air kecil lebih sering, terutama di malam hari, nokturia. Kesulitan memulai buang air kecil, aliran urin lemah atau terputus-putus, dan merasa kandung kemih tidak kosong sepenuhnya. Anda mungkin tidak menyukai gejala-gejala ini, tetapi biasanya tidak terlalu buruk dan tidak selalu berarti ada masalah kesehatan yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh pria. Jika mereka melihat adanya perubahan yang membuat hidup mereka lebih sulit atau menurunkan kualitas hidup mereka, mereka harus menemui dokter. Melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter Anda adalah ide bagus, karena mereka dapat membantu menemukan masalah lebih awal dan memberi Anda saran tentang cara mengatasi gejala secara efektif. Mendapatkan pengobatan yang tepat untuk prostat bengkak sejak dini dapat membantu Anda menjaga kualitas hidup tetap tinggi dan menghindari masalah yang dapat terjadi karenanya. Terima kasih atas komentar Anda. Ini memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya dan bahwa Anda menganggap pelajaran ini bermanfaat. 3. Penglihatan menjadi kabur. Jelas bahwa mata Anda menua jika Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Seiring bertambahnya usia, mata kita kehilangan sebagian fleksibilitas alami dan kemampuan untuk mengubah fokus. Salah satu cara proses ini bekerja adalah seperti bagaimana lensa kamera bisa menjadi kurang tajam seiring waktu, membuatnya lebih sulit untuk melihat. Dalam dunia kesehatan mata, masalah ini disebut presbiopi. Lensa di dalam mata kita menjadi lebih kaku dan kurang fleksibel seiring bertambahnya usia. Ini membuat kita lebih sulit untuk fokus pada objek yang dekat. Memastikan mata Anda tetap sehat berarti menjalani hidup sehat dan memeriksakan mata ke dokter secara teratur. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat memperlambat sebagian kehilangan penglihatan yang menyertai penuaan. Tetapi penting untuk diingat bahwa bertambahnya usia tidak berarti Anda otomatis mengalami masalah penglihatan. Misalnya, penuaan sering dikaitkan dengan katarak, yaitu lensa mata yang keruh. Tetapi, hal-hal lain juga bisa menyebabkannya. Genetika, cedera mata di masa lalu, dan beberapa masalah kesehatan kronis adalah beberapa faktor ini. Meskipun demikian, penuaan adalah alasan besar, tetapi bukan satu-satunya. Kesehatan mata harus dilihat secara keseluruhan jika Anda ingin memiliki penglihatan yang jelas seumur hidup. Nomor 4, osteoporosis. Jika Anda menderita osteoporosis, tulang Anda akan melemah seiring waktu, membuatnya lebih rentan patah. Penyakit ini biasanya disebut penyakit tulang rapuh, dan terjadi ketika tulang kita kehilangan kalsium dan mineral penting lainnya seiring bertambahnya usia. Kehilangan ini membuat tulang menjadi jauh kurang padat seiring waktu. Ini membuat tulang lebih lemah dan lebih tipis. Salah satu hal buruk tentang osteoporosis adalah dapat terjadi perlahan. Jadi, Anda mungkin tidak menyadarinya sampai tulang patah. Orang dengan osteoporosis seringkali tidak menyadari mereka menderitanya sampai mereka mengalami patah tulang
dalam kecelakaan yang tampaknya kecil, seperti saat jatuh atau bergerak cepat. Karena hal ini, tulang yang dulunya merupakan penyangga kuat menjadi lebih rentan cedera saat kepadatannya menurun. Mengambil alih kendali kesehatan. Tulang Anda penting untuk mencegah dan mengobati osteoporosis. Mendapatkan cukup kalsium dan vitamin D dalam pola makan sehat dan seimbang sangat penting untuk menjaga tulang tetap kuat dan sehat. Beberapa makanan yang dapat membantu mendukung kepadatan tulang adalah produk susu, sayuran hijau, dan sereal yang difortifikasi. Latihan menahan beban dan latihan ketahanan juga harus dilakukan secara teratur, karena dapat membantu memperkuat tulang dan menjaga kepadatannya. Dengan melakukan hal-hal seperti berjalan, jogging, dan latihan kekuatan, Anda dapat membantu pertumbuhan tulang dan mencegahnya patah. Kita dapat menurunkan risiko terkena osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang seiring bertambahnya usia dengan memasukkan langkah-langkah pencegahan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting untuk memahami betapa pentingnya kesehatan tulang sejak dini dan mengambil langkah-langkah untuk mendukungnya. Ini akan menurunkan kemungkinan patah tulang dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Kelima, nodul. Ini adalah benjolan atau massa abnormal yang dapat terbentuk di berbagai jaringan tubuh. Nodul dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti peradangan, infeksi, atau masalah kesehatan lain yang sudah ada. Orang mungkin khawatir ketika melihat nodul, tetapi penting untuk diingat bahwa tidak semua nodul merupakan tanda penyakit serius. Banyak nodul tidak berbahaya dan dapat disebabkan oleh kondisi yang tidak berbahaya, seperti kista, fibroid, atau infeksi lokal. Profesional medis biasanya melalui proses diagnostik menyeluruh untuk melihat fitur-fitur nodul setelah ditemukan. Metode pencitraan dan tes laboratorium sering digunakan bersama dalam proses ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang ukuran, bentuk, dan lokasi nodul. USG, CT scan, MRI, dan biopsi adalah cara umum untuk mendiagnosis masalah. Masing-masing memberitahu kita sesuatu yang berguna tentang nodul dan bagaimana interaksinya dengan jaringan di sekitarnya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui apakah nodul tersebut tidak berbahaya atau berpotensi menjadi kanker dan efek apa yang mungkin ditimbulkannya pada tubuh. Profesional perawatan kesehatan dapat membuat diagnosis yang akurat dan memilih tindakan terbaik dengan melihat karakteristik nodul. Prosesnya bisa meliputi mengawasi nodul seiring waktu, melakukan tes lebih lanjut untuk mencari tahu apa yang salah, atau memulai pengobatan jika diperlukan. Silakan tinggalkan komentar kedua di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya dan bahwa Anda merasa pelajaran ini bermanfaat. Dan terakhir, insomnia. Ketika kita muda, tampak mudah untuk tertidur dan tidur nyenyak sampai pagi. Tetapi, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mengalami kesulitan tidur di malam hari, gelisah, dan berguling-guling di tempat tidur dan tidak dapat tertidur semudah dulu. Ada beberapa alasan untuk perubahan pola tidur ini. Salah satu kemungkinannya adalah ritme sirkadian kita, atau jam biologis, perlahan bergeser tidak sinkron dengan aktivitas harian kita. Siklus tidur bangun alami dapat terganggu oleh ketidaksejajaran ini, membuatnya sulit untuk tertidur dan tetap tidur. Stres dan masalah tambahan yang datang seiring bertambahnya usia mungkin juga menjadi faktor. Ini bisa membuatnya lebih sulit untuk rileks dan bersantai sebelum tidur. Perubahan kesehatan, stres, dan cara hidup Anda semua dapat memperburuk insomnia. Meskipun ada masalah ini, penting untuk menjaga sikap tenang dan menerima saat menghadapi insomnia. Menyadari bahwa kesulitan tidur adalah bagian normal dari penuaan
dapat membantu Anda merasa tidak terlalu stres tentang masalah tersebut. Untuk mendapatkan tidur yang lebih baik, ada baiknya mencoba berbagai hal, seperti menjadikan aktivitas santai sebagai bagian rutin dari rutinitas malam Anda. Misalnya, mendengarkan musik yang membuat Anda merasa tenang dan mengantuk, atau mempraktikkan teknik relaksasi dapat membantu Anda mendapatkan tidur malam yang lebih baik. Memiliki jadwal tidur teratur, membuat kamar tidur nyaman, dan belajar cara mengatasi stres melalui praktik kesadaran, mindfulness, juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Jenis ketujuh adalah plak arteri, yang juga dikenal sebagai aterosklerosis dalam dunia medis. Ini adalah kondisi jangka panjang yang memburuk seiring waktu dan ditandai dengan penumpukan plak secara bertahap di dalam dinding arteri. Plak terdiri dari endapan lemak, kolesterol, kalsium, dan sisa sel lainnya yang menumpuk seiring waktu. Seiring waktu, zat-zat ini mengeras dan mempersempit arteri, membuatnya lebih sulit bagi darah untuk mengalir dan berpotensi menyebabkan masalah serius pada jantung. Sering dikatakan bahwa penumpukan plak arteri seperti pembuluh darah tubuh menua. Seiring bertambahnya usia, kerutan mulai muncul di kulit mereka. Perbandingan ini menunjukkan bahwa plak arteri akan terbentuk sebagai bagian alami dari penuaan. Menurut statistik, hingga 40% orang di atas usia 40 tahun menunjukkan tanda-tanda penumpukan plak arteri. Begitu seseorang berusia 60 tahun, kemungkinan mereka mengalami kondisi ini mendekati 100%. Banyak hal, seperti gen, pilihan gaya hidup, dan kesehatan secara keseluruhan, dapat mengubah bagaimana plak arteri terbentuk. Pola makan buruk, kurang berolahraga, merokok dan minum alkohol berlebihan adalah kebiasaan buruk yang dapat mempercepat pembentukan plak. Sebaliknya, menjadi sehat dan menjalani hidup seimbang mungkin membantu menunda atau menghentikan pembentukannya. Anda dapat menjaga arteri Anda tetap sehat dan menurunkan risiko aterosklerosis dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan menjalani hidup sehat dengan olahraga teratur, pola makan kaya buah, sayuran, dan biji-bijian utuh, serta olahraga teratur. Apa artinya bagi tubuh ketika pengobatan berlebihan diberikan? Ketika Anda mengobati tubuh Anda secara berlebihan, Anda menempatkannya pada risiko besar. Untuk perawatan kesehatan yang baik, Anda harus tahu apa saja risiko tersebut. Ada efek samping yang dapat terjadi pada setiap pengobatan atau obat. Efek ini bisa buruk jika pengobatan diberikan terlalu sering. Melakukan pengobatan berlebihan dapat menyebabkan rantai hal-hal buruk yang berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Antibiotik pertama kali dibuat untuk melawan infeksi, tetapi penggunaan berlebihan dapat mengganggu keseimbangan organisme yang hidup di usus. Kemungkinan ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan masalah perut seperti diare atau infeksi yang lebih serius seperti Clostridium difficile. Keduanya dapat merusak kesehatan dan kekebalan tubuh Anda secara keseluruhan. Dengan cara yang sama, terapi radiasi yang digunakan berlebihan dapat merusak sel kanker dan jaringan sehat di sekitarnya, meskipun diperlukan untuk mengobati kanker. Efek samping jangka panjang seperti luka bakar kulit, fibrosis jaringan, atau bahkan kanker sekunder dapat terjadi karena kerusakan tambahan ini. Ini dapat memperburuk masalah kesehatan pasien, alih-alih memperbaikinya. Melakukan operasi lebih banyak dari yang diperlukan dapat membuat tubuh kurang responsif terhadap operasi. Jika Anda terlalu sering menjalani operasi, itu dapat melemahkan tubuh Anda, membuat organ Anda bekerja kurang baik, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Hal-hal ini dapat merugikan hidup Anda
dan meningkatkan kemungkinan Anda mengalami masalah pasca operasi. Selain itu, jangan lupakan efek mental dari pengobatan berlebihan. Orang dengan kecemasan dan depresi seringkali memburuk ketika mereka mendapatkan terlalu banyak perawatan. Perawatan medis yang berlangsung lama dan stres akibat mengatasi efek sampingnya dapat memperburuk masalah kesehatan mental. Stres mental ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan pasien secara keseluruhan, yang dapat membuat mereka pulih lebih lambat dan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Tinggalkan komentar ketiga di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya dan bahwa pelajaran ini bermanfaat bagi Anda. Di usia tua, bagaimana kita bisa tetap sehat dan menghindari perawatan berlebihan? Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami kehilangan sebagian kemampuannya. Ini membuat mereka lebih khawatir terkena berbagai penyakit. Untuk menurunkan risiko ini dan menghindari keharusan menjalani terlalu banyak prosedur medis, Anda harus mengambil kendali atas kesehatan Anda dengan mengubah cara hidup dan menerapkan kebiasaan baik. Menetapkan jadwal rutin adalah salah satunya. Untuk kesehatan optimal, Anda perlu menjaga jam biologis Anda tetap sinkron. Untuk melakukan ini, Anda perlu menjaga rutinitas harian yang teratur, seperti bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Memastikan Anda cukup tidur setiap malam penting bagi tubuh Anda untuk pulih. Tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan diri dan menumbuhkan sel-sel baru. Ini membuat Anda lebih sehat secara keseluruhan dan lebih kecil kemungkinannya untuk sakit. Penting juga untuk cukup tidur dan tidak begadang, karena keduanya dapat mengganggu ritme sirkadian alami tubuh Anda. Lebih mungkin Anda akan terkena infeksi dan masalah kesehatan lainnya jika Anda memiliki masalah semacam ini. Dengan menjaga jadwal tidur teratur, Anda membantu jam internal tubuh Anda tetap sinkron, yang baik untuk kesehatan Anda, dan mengurangi kemungkinan Anda memerlukan banyak perawatan medis. 2. Makan makanan seimbang. Makan berbagai jenis makanan penting untuk kesehatan dan kemampuan lansia untuk tetap sehat. Sangat penting untuk makan makanan yang penuh nutrisi penting. Dengan kata lain, Anda harus makan makanan yang tinggi protein, mineral, dan vitamin. Ikan, telur, susu, kacang-kacangan, sayuran segar, dan buah-buahan adalah hal-hal baik untuk dimakan secara umum. Itu karena makanan ini memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan cara yang sama, penting untuk makan lebih sedikit makanan yang tinggi gula, lemak, kalori, dan garam. Ketika Anda makan terlalu banyak nutrisi ini, mereka dapat memperburuk penyakit jangka panjang seperti diabetes dan penyakit jantung. Dengan mengurangi makanan yang berpotensi berbahaya ini dan fokus pada pola makan sehat dan seimbang, Anda dapat membantu mencegah penyakit jangka panjang ini dan menghindari keharusan membayar perawatan medis yang mahal. Ketiga, jadikan melakukan hal-hal sehat sebagai bagian rutin dari hidup Anda. Anda dapat memulai 2 kebiasaan sehat segera yang akan membantu kesehatan Anda. Makan dengan benar dan cukup tidur. Aktif secara fisik secara teratur dengan cara yang sesuai untuk Anda dapat membantu menjaga pikiran, jantung, dan otot Anda tetap sehat. Tetap terhidrasi, mengelola stres dengan baik, dan tidak melakukan hal buruk seperti merokok atau minum alkohol berlebihan juga. Baik untuk kesehatan Anda. Bagian penting dari setiap hari bagi lansia adalah tetap aktif. Banyak olahraga sedang dapat membuat tubuh Anda lebih kuat dan memperlambat proses penuaan. Latihan ringan seperti berjalan kaki, tai chi, dan yoga sangat bagus untuk lansia. Jenis latihan ini ringan bagi tubuh dan baik untuknya, sehingga siapapun dapat melakukannya
tidak peduli tingkat kebugaran atau selera pribadi mereka. Lansia juga dapat menyesuaikan rencana olahraga mereka dengan minat dan kesehatan mereka sendiri, memastikan bahwa aktivitas yang mereka pilih menyenangkan dan baik untuk mereka. Sama pentingnya bagi lansia untuk menjaga sikap positif. Menjadi optimis dan mengendalikan hidup Anda dapat membantu Anda mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental Anda, dan membuat sistem kekebalan tubuh Anda lebih kuat. Bagian besar dari menjaga sikap positif ini adalah berinteraksi sosial, ikut serta dalam acara komunitas, dan nikmati hal-hal kecil dalam hidup bersama keluarga dan teman. Mendapatkan hal-hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dan membuat Anda bahagia. Saat melalui perubahan normal yang menyertai penuaan, yang terbaik adalah tetap tenang. Kita akan dapat menangani perubahan ini dengan lebih baik jika kita merencanakan hari-hari kita dengan cermat dan mengutamakan kesehatan. Ketika orang menyebarkan kebohongan dan rumor, penting untuk tetap tenang dan percayalah pada fakta ilmiah yang sudah mapan. Untuk tetap sehat seiring bertambahnya usia, yang perlu Anda lakukan hanyalah beberapa hal sederhana. Menjaga sikap positif, makan makanan sehat seimbang, dan cukup berolahraga. Hal-hal ini semua bekerja sama untuk membuat Anda lebih sehat dan membantu Anda hidup lebih lama. Pola makan sehat dan olahraga teratur, keduanya penting untuk menjaga tubuh tetap kuat. Bahagia dan berdamai dengan pikiran Anda juga dapat membantu kesehatan mental dan kekuatan emosional Anda. Ketika orang berusia paruh baya atau lebih tua, hal-hal ini dapat membuat hidup mereka lebih baik dan membantu mereka menjalani masa tua yang damai dan sehat. Tujuannya adalah membantu orang menjalani hidup yang panjang, sehat, dan bermakna. Terima kasih telah hadir hari ini. Kita telah melihat 7 tanda terkait usia dan membantah beberapa mitos tentang apa yang benar-benar membutuhkan bantuan medis. Jika Anda tahu cara mengatasi tanda-tanda ini, Anda dapat menghadapi penuaan dengan percaya diri dan kejelasan. Kami sangat senang Anda datang hari ini. Jika sesuatu yang Anda dengar hari ini memberi Anda harapan atau membuat Anda memikirkan hal-hal dengan cara baru, silakan subscribe dan tekan loncengnya agar kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama. Apakah Anda ingin memberitahu alam semesta sesuatu? Bagikan pemikiran Anda di komentar. Kisahku belum berakhir, justru semakin baik. Kata-kata Anda juga memiliki kekuatan. Saya harap Anda memiliki kedamaian, kekuatan, dan banyak ide. Juga, lakukan sesuatu yang kuat. Kirim video ini ke 5 orang yang Anda sayangi. Orang percaya bahwa mengirim pesan positif dapat menguatkan hati, membawa kedamaian, dan bahkan membuat kita semua hidup lebih lama dan lebih bahagia.